tingkatan primer, sekunder, tersier, semua dicatat. Semua dicatat. Yang penting sesuai karo kurikulum. Wingi bengi wis pada ngaji asin kabeh. Wingi bengi ganti buku. Karena ada malaikat pencatat amal baik ini mencatat nilai 9, 10, 90. Akhirnya wingi bengi sehubungan buku anyar kalau buku lawas supaya nilai bagus kabeh. Wis dilakoni. Wis ngaji asin kabeh. Bengi iki tinggal kari mencari hakiki, mencari langkah amalan, mencari petunjuk bagaimana mensikapi ya sayyidi. Sebab orang yang sudah disebut sayyid ini orang yang sudah nempel percaya rohnya Allah. Dasarnya sama si Gusti Allah mau sembahyangkan. Apabila belum menyatakan diri saya sholatnya jadi, maka berat untuk dititeli, ditempeli pangkat sayyid. Jadi kalimat ya sayyidi ini benar-benar sanjungan si Gusti Allah. Nah, bakal sanjungan berarti siap dimuliakan, siap disenangkan. Laka keraguan mani. Lah, bakal wis Yasin Gusti Allah ngomong kita wis kemuyu. Laka keraguan wal Qur'anul Hakim. Ki hukume tata carae anak apa sih dipengen Isra. Nih, kalau sudah menyangkut warahmatullahi, sudah menyangkut keinginan, tolong yang jeli, apabila tercapai, apabila dikasih, maka hidup kita akan senang. Begitu ditampani, senang kita. Ari mau assalamualaikum, begitu diterima hanya tenang oke. Selamat tapi tenang bae mendiga. Ari kieu sih betul-betul mendapatkan kesenangan. Yang dimaksud orang senang, wes kita demening si A terima, bunga itu dikejarkan. Paham ya? Nah, ini mohon tolong diingat dengan baik dan benar. Terapkan malam ini agar tidak salah. Menghendaki hidup senang. Senang karena apa? Itu ada ciri. Apabila kita ini menulis di dalam hati, tadi sudah dijelaskan oleh Anggi Pingkat, kita bermau tulisannya di hati, duduk tulisannya di kertas, tulisannya benar-benar menggebuning hati kita kepengen anu Gusti. Lah, apabila kepengen anu setelah dituruti, dibaik, udah senang. Jelas udah senang ya? Nah, ciri-ciri mau ciri-ciri sembahyang sing bener-bener pas kayak mangan pokok. Kita anak ciri ya, keinginan endi, keinginan yang mana yang dikabul, proposalnya primensi, ajuannya kayak apa anak ciri aku. Jadi tolong dicatat supaya tidak salah dalam penulisan. Yang pertama, ini kunci, pemanfaatan kunci.
Yang pertama, apapun keinginannya dari primer, sekunder, tersier, ini harus benar-benar keluar dari hati, dari kolbi. Saya pengen Gusti aja baik, pengenan kita karena panas, karena iri, tapi bener kita pengen Gusti konon anak putola dan dia papa anak numpak mobil, aduh senang temennya kita kayak aduh orang keudahan ya Gusti kita pengen dua mobil, Gusti pengen mobil Gusti, mangga untuk jadi ciri keinginan yang dikabul ini harus keluar dari hati nurani, dari kolbi yang dalam, bukan bersumber dari iri, panas, tiruan aja. Kowe ora dikabul. Ora dikabul. Jadi bener-bener ngerasakan nyen kita ki gawe gak dari siji pengen anu sing ati gawa meding. Tidak mungkin keinginan ini hanya satu pihak. Apabila kita jujur, apabila kita ini satu hati, kalau saya sebagai suami pengen motor, istrinya pun pasti pengen motor. Silakan dicek, jangan ngomong di program masing-masing. Begitu menjelang tanggal 1 Ramadan ketemu bareng, kita gak pengen pun. Apabila kesetiaan betul-betul jujur, wong eling. Ciri kedua, ini supaya jelas. Jadi pertama, ini harus keluar dari hati, muncul dari kolbi. Diupayakan kita seneng, temenan sing hati ki, ada dari. Yang kedua, kebatasan sing aran pengenan, tujuh jalan. Yang kedua, bukan jalan usaha, bukan jalan bisnis, bukan sebuah langkah, tetapi langsung ke sasaran. Jadi laman ibarat sampai pengen mobil dah, atau mobil truk, mobil usaha. Laman pengen dua umat kah, atau kos-kosan, umat dewek. Jadi hilangkan kalimat usaha. Mikir-mikir oleh untung gak aja, benar-benar ke arah yang menyenangkan. Pengen beli mobil, yang mobil plesir, aja usaha, beli di kabul, jelas semua. Nah, apa men rental? Ya, kuloro. Ketelu kita kasih jiloro telu kabeh pada siji kabeh. Nah, ketelu ki bakasan wong pengen bakal dituruti oleh seneng. Dudu bae sebuah beban, sebuah kesulitan duduk. Jadi bakal sampean gue pengenan aja kanggo ngilangaken kesulitan. Bakal kesulitan tugasnya mau sembahyang. Padahal kan kita coba utang sembahyang aja kalau puasa. Jadi ciri kurikulum batasan yang ketiga, bukan untuk menghilangkan kesulitan. Puasa. Ciri keempat, ini kalau berdua sayang, kalau sendirian benar-benar menghibur, ya randa kalau udah maksudnya sing sendirian. Ki kaya sing anu lamunku, buka sing langit. Maksudnya
Kalau keinginannya ingin dikabul, itu yang benar-benar paling disenangi. Jadi lamun ibarat pengen duwe motor kah, sing jelas sampeanku motor Honda, ake macamnya Honda, pengen Yamaha, ake macamnya Yamaha, sing jelas sing paling pol disenangi. Jadi pengenannya sampean apabila menghendaki dikabul kang bener-bener paling disenangi sapole. Jelas ya? Aja ya haruslah motor secondan baik, ya harus motor paduan aja sing paling bener-bener seneng bisa gue dikabul. Sepakat ya? Kelima, bakas wong gue pengenanku kayak si uspada kabel umum. Kira-kira kita seneng, wong kang gak seneng. Artinya kita pantas jari kita pantas jari wong sejen. Bakal wong gue pengenan kita pasti nyukuti kriteria pantas. Jadi lamun anak wong kang durung duwe omah toli kita sepeda duwe mobil kayak beli pantas kan mau nanya durung duwe omah pengennya kita ke pengen tuku anu meja, kursi, lemari ya beli pantas. Jadi sing bener sing pantas kah. Lamun kita ki ibaratnya pengen lambi, ya aja sampai si jine dawa si cendak, si pantas kono, pantas dari DPR, pantas dari umum, ciri kelima kono, kurikulum dulu. Jadi isi surat yasin. Lah, si dimana bakal sampean kepengenane supaya dikabul di Gusti Allah. Ku aja baik kanggo kokowan kin metu usote kanggo anak jam besok wah kin kanggo putu aja. Jadi kang dimaksud pengenku ya sakian langsung dinikmati aja kanggo celengan aja kanggo persediaan engko ora dikabul. Jelas belum? Menjadi terulang ya, keinginan yang dikabul oleh Allah adalah satu yang keluar dari sanubari yang dari hati pribadi. Yang kedua, sebuah keinginan jangan atau untuk usaha, jangan untuk usaha. Alat usaha jangan. Terus yang ketiga, bukan untuk menghilangkan kesulitan. Yang keempat, yang benar-benar disenangi, pol senengi. Yang kelima, pantas dipandang oleh diri sendiri, pantas dipandang oleh umum. Yang keenam, jangan untuk persediaan, artinya langsung dinikmati. Silakan diprogram mulai malam ini. Dari sekarang di sini silakan. Cara untuk memprogram, menulis, monggo. Saya sih programnya dari makan dulu silakan. Kenapa? Karena sholat ini hasil yang saya peroleh tentang makan umpama durung jejak 4 sehat 5 sempurna, atau wah saya mah kayak Rabi senengnya belanja di mall seminggu sepisan belanja di warung ke. Silakan diprogram, silakan dibikin. Ajudan. Itu tentang makan misalnya.
Wah enggak, saya mah tiap bulan atau setengah bulan saya ke rumah makan. Mangga dicatat. Cara pencatatan misalnya di bulan Syawal tentang makan. Bagaimana saya di bulan Syawal ini makan sehari-harinya? Wah, istri masak biar paginya saja, siangnya saya beli di restoran. Mangga, senangnya kayak apa? Sebab oleh-oleh sembahyang belum menjamin sampai tingkat senang. Jadi bakal pengen seneng karo sembahyang di program. Wah, mangane kita ki enake seminggu sepisan ngumpulakan sedulur mangan mangga di program. Nah, bulan berikutnya mangga saya besok mulai memprogram tentang bagaimana papas rumah. Silakan diprogram. Rumah hasil sholat ini hanya sebatas selamat ngaup si ngaup, tapi kayak ruangan dulu tepat, situasi dulu pas. Mangga diprogram dengan puasa supaya benar-benar kita senang. Terus pangan, sandal, papan, wis kabeh. Najak maning, wah dina maning tak hayalkan bulan Jumadil Awal kita ki pengen duwe kendaraan sing tipe kian model kian warna terus mangga. Nah, kalau bisa dan upayakan bisa, ini ibarat wong demen kah jurung kawin tak berinis itu anaknya pindah lah karena kita kah bagus lumpono kawin dan jurung dilamar gelem beli tapi khayalannya ki anaknya pindah bakal kita nih ku berarti durung mangan uswara ustakang benar ya kita kuncing bener artinya wis menggebu, wis memastikan bahwa Gusti Allah pasti nuruti. Oh, caranya mau caranya. Jelas ya cara nulis ya. Cara nulis jelas. Ini silakan ditulis di hati yang benar-benar menggebu selama sampai 1 Ramadan muncul. Apabila munculnya 1 Ramadan ini ibarat kita mau pergi ke pasar, perlu apa sih? Tuku terasi, tuku sabrang, tuku peci, tuku ditungi kabeh wong arep pasar. Kelingan kabeh keinginan yang sudah ditulis di hati selama dari hari ini, malam ini sampai muncul 1 Ramadan. Begitu muncul 1 Ramadan, ingat kabeh kita ki arep yang pasar. Niate lho sing temenan ngomong, ajak liwat. Jadi lamun arep makan miang pasar ka, arep di arep pasar. Kelingan kabeh. Tukuan. Nah, samakan niat nawaitu soma wajib. Kini maksudnya niat kita puasa ki. Begitu nawaitu niat kita nglakoni puasa, kelingan kabeh lah. Kita ki sebabnya pengen anu, kelingan kabeh. Sing pekono niate lho. Apabila niate wis terinci, maka miang pasar gak jor-jor, pasti buru-buru, pasti gagian, pasti bener beli nyasar. Jelas ya? Begitu 1 Ramadan muncul, nawaitu
sarangnya kita pakai kelingan kabeh. Kita ki Gusti siap nglakoni puasa sabulan. Tujuannya kita ki kelingan kabeh. Begitu niatnya benar, maka dalam perjalanan tidak makan dan tidak minum pada waktu siang, maka akan ditemukan konon katanya Lailatul Qadar. Ditemukan Lailatul Qadar. Yang dimaksud Lailatul Qadar jare sih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nacak sih kita iki pengen weru. Ada jare-jare baik supaya hilang katanya, maka tadi rentetan laksanakan itu akan ketemu dengan saksi, dengan ciri. Itu tidak ada duanya, tidak ada temannya, tidak ada yang menyaksikan yang lain kecuali dirinya. Makanya ganjil. Hanya alif lam mim, hanya Allah karo saya baik. Jadi tidak memandang ini tanggal ganjil, ini tanggal genap, ini masih pertengahan, ini enggak. Baru awal pun bisa ketemu, asalkan diri kita ini benar pelaksanaan dari semua langkah. Nah, pengalaman ku angel kadang wonge. Terus dulu pernah terjadi selama kehidupan nembeke jiwanya, senangnya, waduh kayak beli bisa ke baca di messenger. Lalu dikhayalakan ning ndaskah, beli ketemu temenan, beli ketemu. Lakin ki sharing maksudnya ngupai dulu. Jadi nikmat yang luar biasa. Anak ciri Lailatul Qadar. Nah, apabila sudah ketemu ciri Lailatul Qadar di diri kita, maka akhir dari bulan puasa itu pasti jiwanya, hatinya selalu mengagungkan Allah, selalu mensucikan Allah. Takbiran kan? Itu di dada kita, di hati kita. Adapun sampai takbiran yang emek, yang tajuk, yang masjid, mangga saking seneng-senengnya. Tapi yang terutama ini spontan, jiwanya, hatinya bertakbir, pokoknya. Jadi bener-bener kita lebih lepas. Takwide iya, tahlile iya, ning ati ki spontan. Jadi bukan bertakbir dengan ucapan, tetapi di dada kita selalu merasa diri kita ini hanya bersamamu ya Allah. Begitu senangnya sudah menggebu luar biasa. Senang apa? Wis pasti dituruti kabeh. Bisa senengku, singaran fitro-fitroku, singaran suciku. Ning Gusti Allah bagus siji bae. Pastinya apa yang saya tulis pasti terwujud, pasti keturutan, pasti saya hidup dalam kesenangan. Nah, apabila sudah Idul Fitri, sudah merasa suci, ini kalimat suci selalu disandang sampai seminggu. Jiwa mekonon lho, seminggu muncul, seminggu nempel, takbiran, tahmidan, atiku. Nah, apabila sudah seminggu, ada yang konon hari raya Kupat. Ini langkah kemenangan, memulai kita mengambil, mulai kita menukar puasa kita dengan apa yang sudah ditulis.
Lah, yang dimaksud hari raya Kurban sudah kokoh, tidak ada lepas lagi dari syariatnya benar, hakikatnya benar, torikotnya benar, makrifatnya benar, papat iris bener kabeh, kari jukut cara jukut deh, cara nuker cek edu ari cek nuker marap ning ngebang, lamun buku tabungannya marap ning ngebang tapi cukup ana oret-orete nomor kenipila ditulis, namanya siapa ditulis, asalnya sing ditulis, padahal ning buku sana marbang. Begitu uga marap ning Gusti Allah ana carae pengambilan engko. Apabila kita ini umpama kebetulan ditulis pertama Syawal, bulan Syawal ini mengawali saya akan sudah menulis bahwa pertama minggu kedua bulan Syawal saya minta sepeda motor ya Allah. Ini catatannya sudah jelas, motor minggu pertama. Cara mengambilnya ini semua programnya, semua planning. Cara mengambilnya begitu lepas seminggu bulan Syawal, dulu saya nulis minggu kedua di bulan Syawal. Ini silakan diambil cara mengambilnya, diam diri ning ati kita nyen kita ki Gusti duwe puasa baik dan benar saya nih. Sini motornya ya Allah, mana motornya ya Allah, saya segera memanfaatkan apa yang kau beri. Itu jangan mengharap dari yang lain, pasti datang, pasti munculnya jangan dipikir apakah dapat hadiah, apakah pemberian, apakah jasa, apakah sumber, terserah. Yang penting minggu kedua di bulan Syawal ini saya dapatkan sepeda motor. Nah, ketegasan duduknya diam, maksud diam mau mengakui bahwa saya sudah puasa Ramadan Gusti, baik dan benar Gusti. Ini betul-betul sampai menjerit di jiwa, di hati yang tanpa goyah, tanpa celingak-celinguk. Apabila benar, maka akan muncul muttaqin. Yang dimaksud muttaqin, semua munculnya layak tasik, tanpa diduga, tetapi bentuk bukti. Ada yang muttaqin, ada yang murni, tanpa beban, tanpa jasa, tanpa yang lain. Deke kita, nama kita, padahal diri kita dulu pernah marah ninggil ngupai KTP, bisa dia. Nah, ada pula yang mukminin. Apabila mukminin ini masih ada keterkaitan mancing akal, oleh motor sote dikirim motor sote pernah bisnis lah kerukan lah, pernah kita adol tanah bungen korpai bulan wis muncul nggak motor dapat hadiah. Kamu harus beri mancing akal awalnya, tapi masih ada keterkaitan. Anak maning sing terkait muslimin, bakasan muslimin,
siraki motor kita sudah lolos di undilan, tetapi kasusnya kita lebih sama, atau tanah kita lebih payuakan, atau iki bocah ditukar lebih sama. Apapun yang terjadi, ini kita mampu untuk melakukan. Itu muslimin. Jangan sampai kita duduk di luar muttaqin, mukminin, muslimin. Jangan sampai di luar itu. Sebab kalau di luar itu jelas sumbernya blenah oleh sembahyang maning, oleh motor soter kredit sembahyang maning. Itu puasa. Jelas ya? Jadi bakasan selain puasa Ramadan yang diandalkan, maka perolehan ini masih benar. Tekaga kepokokan diupai ini, diupai utang, tekaga pokokan kita ki lah jasa dulur benar. Ya, jadi hilangkan beban. Cara untuk menggapai muttaqin, mukminin, muslimin sing bener rentetane. Sing bener. Sing awet programe pelaksanaane sing bener sing pas. Lamun maukah manusia yang normal, manusia yang elit terus berjalan sampai benar muncul bukti muttaqin bersyahadat yang kedua, menyaksikan bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad kita Rasul kita benar. Bukti gara-gara kita nglakoni perintah sumber sing Rasul Muhammad puasa nyata loh, berarti syahadat sudah dua. Sedangkan tuntutannya sampai 5 unsur, sampai benar-benar Allahu nudi Robbi pangeran kita, warobukum pangeran sira juga, sampai kanton lah ikalah lu konon. Jadi lamun endi si paku ikal paku kita paku ora keding pokoknya jelas. Paham semuanya? Ini saya mengurut dari pola penulisan mulai malam ini sampai pengambilan, nanti mulai seminggu setelah selesai bertakbir bertahlil selama seminggu tidak lepas, ini silakan diambil waktunya itu. Jelas ya? Kayak anak beli sing takon sisan besok. Wih, sisan bes. Anak beli sing takon, ngacung sing takon. Sebab kita mau pelaksanaan. Mangga. Anak beli sing takon akan. Kayak sing ngambil koreksi kita ki manusia. Lamun manusia berarti makhluk yang memenuhi persyaratan. Yang dimaksud makhluk yang memenuhi persyaratan bukan eling, bukan sadar, koreksi kabeh. Yang kita kalau semua ya saling bareng apa bareng. Oh, sing temenan koreksi pun kabeh. Grup takon sing jelas. Anak sing takon. Mangga, sing takon mangga. Punten kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kan? Ya. Tadi apa yang dikatakan oleh Kang Pajianas, kita tidak boleh membeli kendaraan untuk usaha. Ya. Iya. Kalau kita punya usahanya harus beli mobil yang untuk usaha. Ya. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama itu, yang kedua, kalau seandainya saya punya
pengen, kan usahanya udah penuh kan. Ya. Saya pengen beli tanah yang di samping itu. Dosa apa tidak tanah yang di sebelah itu? Saya beli dan dia juga apa namanya nggak butuh apa kan? Terus saya kerjain, ya Allah saya pengen beli tanah itu. Terima kasih kan. Ya, Sami. Jadi begini, di antara teman kita, sahabat kita